Terima apps. Oke. Terima kasih Mas Muhammad, nggak kebaca. Terima kasih atas kesempatannya buat teman-teman di Bins. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pagi, aduh, sorry ini kepala masih error karena tadi lari dari Ritz Carlton ke sini. Saya akan coba membahas soal cyber security, fraud, dan teman-temannya. Cuman saya biasanya agak parah kalau ngebahas karena saya akan cenderung untuk mendemokan bagaimana cara melakukan itu semua. Jadi taktiknya kira-kira gini. Taktik saya mengajar. Saya akan kasih lihat bagaimana orang melakukan penipuan dan teman-temannya sambil saya bahas bagaimana cara proteksinya. Jadi proteksi dikasih tahu dengan cara ngajarin beneran ini orang melakukannya seperti apa. Kira-kira gitu ya. Oke. Materi bisa diambil di sini sebenarnya. Oke, saya kasih ulang lagi aja. Saya udah share screen belum ya? Belum ya? Ntar share screen dulu. Share screen. Oke. Sambil share screen, ini saya monitoring chat di sebelah kanan bawah ini ada kotak barangkali. Itu adalah chat yang saya monitor. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di chat. Kemudian ini adalah materinya, bisa diambil di sini. Alamatnya lms.onocenter.or.id/pustaka. Saya kopas ke chat. Copy, paste. Oke. Terutama dari ini semua, terutama yang file tulisannya XIT. Ada 3 file XIT. Belajar hacking, terus framework untuk peningkatan cyber security pada infrastruktur yang kritis, dan keamanan jaringan. Jadi yang hacking itu teknik serangan, kemudian keamanan jaringan teknik pertahanan, yang framework ini untuk bagaimana cara kita menilai. Framework ini sebetulnya terjemah sorry ini lagi mau ngirim mail buat kuliah. Framework ini lebih ke arah diambil dari NIST gitu ya. NIST adalah standarnya Amerika untuk cyber security lah. NIST berapa, 800 atau 600 lupa saya. Jadi ini silahkan diambil, dibaca-baca. Cuman saya akan bentuknya praktek, tekniknya segala macam. Oke. Untuk praktek ini, sebelum terlalu jauh, sebetulnya saya ada kuliahnya free, gratis, nggak usah bayar apa-apa. Ini kuliahnya, sekalian saya beresin juga nih. Ini alamatnya di lms.onocenter.or.id. Saya ulang lagi nih alamatnya ya, saya ambil aja, copy paste. Saya masukin di ini ya, masukin di mana sih namanya? Di chat. Jadi lms.onocenter.or.id. Kemudian satu lagi adalah di opencourse.itts.ac.id. Oke. Itu alamat. Jadi yang pertama tadi yang lms.onocenter.or.id/pustaka itu buku-bukunya. Yang kedua lms.onocenter.or.id Moodle itu buat e-learningnya, onocenter.or.itts.ac.id e-learningnya. Cuman yang ini yang lms.onocenter.or.id ini umurnya sekitar 8-9 tahun. Jadi udah parah banget. Parah dalam arti teknologinya udah kadaluarsa, saya kesulitan buat upgrade. Karena versi PHP-nya udah terlalu lama, versi PHP-nya 5, sementara yang sekarang kan versi 8. Jadi saya udah kesulitan banget buat upgrade. Kemungkinan beberapa bulan ini ke depan saya akan format nih makhluk ini. Ini yang e-learning saya yang awal, sementara yang ini di kampusnya. Oke, sekarang yang terkait dengan ilmu yang kita pelajari, saya akan kasih lihat kuliahnya. Sama sih isinya, antara dua ini sama aja. Di sini ada cyber security. Oke, nanti di sini juga ada cyber security. Mana dia? Ini dia. Cyber security saya klik. Oke. Kalau yang di LMS Ono Center ada sekitar 64.000 orang yang terdaftar. Ya banyak banget yang daftar soalnya free. Cuman yang jadi masalah di sini yang di LMS Ono Center ini saya nggak bisa ngeluarin sertifikat secara otomatis karena pluginnya nggak connect.
Jadi susah yang ini, mau saya format habis. Nah, kalau yang di sini opencourse.itts.ac.id ini bisa keluar sertifikatnya free. Jadi registernya free, sertifikatnya free. Atau saya kasih lihat bagaimana cara daftar juga dulu ya. Biar kasih lihat aja, orang ini gratisan lah, nggak usah bayar apa-apa. Ini saya log out. Kalau kita klik, kalau untuk daftar di opencourse.itts.ac.id, silahkan klik login. Nanti di bagian bawah sini ada create new account. Oke, jadi kita masukin nama, password, email, dan sebagainya. Nah, yang jadi masalah di password harus at least 8 karakter, ada 1 digit, 1 huruf kecil, harus ada 1 huruf besar, dan harus minimal 1 tadi, huruf kecil, huruf besar, terus ada spesial karakter. Minimal 8 karakter. Oke, saya akan login aja lagi biar bisa masuk. Oke, nah di sini kita bisa ambil, ini kebetulan kita cukup ekstrim, jadi di kampus kuliah-kuliah kita lepas free di online. Kemudian ini contoh cyber security. Oke, partisipannya ada sekitar 14.000 kalau nggak salah, hampir 15.000, 14.800-an orang partisipannya. Oke, nah ini kalau dapat nilai, ya tadinya ini sertifikatnya ada di bawah, saya kasih lihat aja deh. Oke, sertifikat bagi yang nilainya di atas 90. Oke, jadi tadi hampir ada 15.000 orang ya. Kalau yang di atas 90 akan dapat sertifikat gratis. Kira-kira gitu. Coba saya pengen nanya pakai chatting. Silakan dijawab di chatting. Kira-kira dari hampir 15.000 orang, berapa orang yang akan dapat nilai di atas 90? Silakan ditulis di chatting. Ada yang bisa jawab nggak ya? Saya iseng aja ini mah, pengen tahu aja. Kira-kira bisa jawab nggak? Nggak bisa jawab. 50, oke. Optimis, 50. Ada yang lain barangkali? 90, optimis banget ya. Ini tapi kira-kira cara berpikir 15. Yang agak benar yang 15 sebenarnya. Jadi ini masalah besar di Republik Indonesia. Masalahnya manusia ini. Oke, saya kasih lihat ya. Saya klik aja course completion certificate, yang bisa dapat cuma 22 orang. Jadi 15 paling dekat, 15. Oke. Saya klik sembarangan aja nih. Saya klik ini aja sembarangan nih sertifikatnya. Saya bisa ngedelete sertifikat yang ngaco-ngaco. Jadi kadang-kadang mesinnya ngaco juga sih. Dapat nilai 0 dikasih sertifikat gitu ya. Saya deletein lah gitu ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, yalah, overload langsung. Kayaknya pada ngeklik ke sini ya. Overload. Ini servernya kecil nih, ngomong jujur dulu, nih server kecil, nggak dirancang buat dikasih load besar. Nah, ini dapat nilainya. Jadi awalnya saya pikir yang dikasih sertifikat yang nilainya di 90 ke atas, ternyata nggak bisa. Jadi yang ya di bawah, di atas 70 saya kasih dah. Gitu ya. Jadi tadi 22 itu yang di atas 70 dikasih semua. Bayangan dari hampir 15.000 orang, hanya 20 sekian orang yang dapat sertifikat. Itu mengerikan sekali. Akibat yang terjadi dari situ, jadi silakan nanti kalau mau ngelihat ini boleh dikasih tahu ke teman-temannya, Bapak Ibu, LMS Ono Center ORID, atau di open course ini juga sama aja, materi sama persis. Akibat dari hanya belasan orang yang punya sertifikat, kita bisa lihat laporannya bssn.go.id, bssn.go.id. Jadi BSSN adalah Badan Siber Sandi Negara. Kalau yang belum tahu, saya yakin Anda semua udah tahu sih. Badan Siber sama Sandi Negara, dan mereka harusnya memonitor dan mendampingi tentang keamanan cyber di Republik Indonesia. Nanti kalau kita baca laporannya, lemot banget ya. Ini kenapa load saya jadi tinggi kayak gini ya? Nggak tahu nih, ada sesuatu nih, nggak tahu. Ini saya baru datang dari acaranya Pandi, jadi nggak tahu apa yang terjadi. Tapi ini nggak bisa masuk ke BSSN. Coba masuk ke mana misalnya bi.go.id, harusnya masuk lah ya. Kok nggak masuk sih? Woi, kenapa nih pada nggak beres ya?
Ini masuk ke Facebook. Oke, YouTube masuk. Berarti ada yang nggak beres sih saya nih, ada yang nggak beres. Kenapa sampai kayak gini ya? Nih Facebook, YouTube masuk. Oke. Tapi ada sesuatu yang tidak beres ini. Ini ke BI aja saya nggak bisa masuk. Kan aneh. BSSN nggak bisa masuk. Tapi ke server saya bisa masuk. Ya udah. Jadi kalau kita baca laporannya BSSN atau saya perasaan sudah pernah download. Saya masuk ke download. Oke, kita coba lihat cyber security. Ini BSSN. Ada laporannya. Kita lihat laporannya. Itu bisa diambil free di BSSN ya. Saya pengen ngasih lihat yang jebolnya. Jadi waktu ini jebol, banyak situs jebol segala macam, banyak yang laporan ke BSSN ini serangan yang ada di internet di Indonesia. Poinnya adalah makin hari makin naik serangannya, kira-kira itu aja poinnya. Dan ini makin fatal, tiap harinya makin fatal. Tipe serangan yang tingginya kelihatan adalah Trojan sih sebenarnya, bot-bot kayak gitu. Nah, cuman saya pengen kasih lihat yang serangan yang kena dampak parahnya adalah GoID sih sebenarnya. Mana dia? Oke, nggak kelihatan. Nah, ups. Oke, ke bawah sini kayaknya. Top anomali. Serangan yang paling kebanyakan phishing sih. Serangannya kebanyakan phishing sama Trojan. Kira-kira kayak gitu. Ini kok GoID-nya nggak kelihatan. Saya ngasih lihat bahwa GoID yang ranking pertama. Jadi setengah dari yang website yang jebol adalah GoID sih. Sebenarnya poinnya itu aja sih yang pengen saya sampaikan. Udah nggak nemu. Harus ngeliat ke bawah-bawah. Jadi poin yang pengen saya sampaikan cuma itu aja. Jadi GoID, ya kalau, minta maaf BI juga GoID sebenarnya. Tapi kalau BI sama Departemen Keuangan biasanya uangnya nggak ada nomor serinya. Jadi kayaknya pertahanannya oke. Yang masalahnya yang lain tuh ada nomor serinya. Jadi punya masalah karena serangannya parah banget. Gitu ya. Jadi setengah dari site yang jebol hancur rata-rata GoID. Dan ini cerita beneran aja, minta maaf aja kejadiannya. Saya kebetulan bantu-bantulah teman-teman saya dari kampus ITTS, Institut Teknologi Tangerang Selatan. Akibatnya kita dimintain tolong juga sama pemerintah kota Tangerang Selatan. No, bantuinlah kita. Ya udah, kita bantuinlah. Saya intinya bantuin kasih ilmu sih sebenarnya. Dan ternyata pada saat ngasih ilmu seperti itu, saya nggak sengaja pada saat saya di sana mereka diserang sama judi online ya, slot gacor dan sebagainya. Dan ternyata cara bereaksinya salah banget. Jadi pada saat terjadi serangan, rata-rata mereka, jadi kalau ngerti yang namanya judi online, mereka akan ngirim Trojan, masukin Trojan ke dalam website punya GoID tadi. Udah gitu Trojannya akan membuat file PHP tentang judi online-nya dia. Maksudnya apa? Supaya dia punya iklan banyak di banyak tempat GoID atau situs yang dia jebol. Kebetulan GoID paling gampang dijebolnya. Ya udah, ini iklannya banyak dan saya perhatiin banget bagaimana si SDM yang ada di Pemkotnya itu buat mengatasi serangan. Kalau jujur terus terang dalam bahasa yang sangat sederhana banget, cara mengatasi serangannya salah. Kira-kira itu. Oke. Jadi kalau ada serangan harusnya diisolasi, servernya dilepasin dari jaringan, terus kita melakukan forensik, terus kita perkuat pertahanan dan sebagainya. Kira-kira kayak gitu ya. Kalau yang ini karena servernya cuma itu aja, nggak bisa kita lepas dari jaringan, servernya harus dalam kondisi operasional. Terus udah gitu yang terjadi adalah dia cuma nge-delete file PHP yang di-generate sama Trojan, bukannya nyari Trojannya. Akhirnya saya harus ngajarin cara nyari Trojannya, terus teman-teman yang lain mengajarin gimana caranya supaya orang nggak bisa masuk Trojan dan sebagainya. Kira-kira itu. Akibat dari situ akhirnya kita, ini ngomongnya cepat aja. Akhirnya kita bisa, saya masuk ke Google aja ya. Setelah kejadian itu, akhirnya kita ngumpul dan kita kumpulin semua dokumentasi proses ngatasin serangannya. Keluarlah ini akhirnya, buku pegangan penanganan insiden cyber. Ini bukunya akhirnya kita tulis. Jadi
Kaki, weh, lagi sale Bapak Ibu. Harga sebenarnya 100 ribuan, sekarang dijual 65.000. Ini maaf bukan, cuman sale-nya cuma 56 jam. Di Jogja ada stok tinggal 285 stok doang. Oke, jadi kira-kira kayak gini kondisinya, kita lepasin dalam bentuk buku. Cuman kalau nggak bisa dapat bukunya juga ada sebetulnya di wikinya saya. Saya klik aja di sini wiki. Sama di kuliah yang saya sebut tadi ya, di Open Course ITTS ACID. Sama di wiki ini juga ada sih sebenarnya cyber security misalnya. Oke. Nah, ini bisa mulai kelihatan di sini. Ada materi-materi tentang cyber security. Oke. Jadi bisa dilihat di wiki saya juga. Ini saya paste di sini ya. Minta maaf nih, ntar silahkan dikumpulin URL-URL-nya. Jadi cara saya ngasih materi bentuknya kayak gitu aja. Saya nggak akan bentuk slide ya. Saya bentuknya langsung live, saya kasih lihat bentuknya. Oke, ini mudah-mudahan udah mulai kebayang. Petanya kira-kira seperti itu. Masalah besarnya adalah sumber daya manusia. Kalau kita lihat pilar cyber security, pilarnya ada 3 sih sebenarnya. People, process, technology. People, manusia, proses itu biasanya prosedur, SOP, undang-undang, aturan dan sebagainya, sama teknologi. Kesalahan fatal sebagian besar orang adalah fokus ke teknologinya. Jadi beli alat. Beli alat firewall yang mahal, beli intrusion detection system yang mahal dan sebagainya. Jadi ini saya sambil ngomong sambil cerita beneran kejadiannya ya. Jadi kejadiannya bukan di GoID tapi masih GoID, masih ini di aparat sih. Jadi di aparat suatu hari bintang 3 nih ngomong sama saya. No, kenapa ya? Saya udah beli invest peralatan puluhan belasan miliar, kenapa nggak ada yang jalan ya? Gitu. Bintang 3 nih ngobrol sama Ono. Udah gitu Ono ngomongnya sederhana, ya gimana ya Pak? Orang 3 tahun sebelumnya, sebelum kejadian itu, 3 tahun sebelumnya saya mengetes pasukan anak buahnya mereka lah, saya tes. Dari 120 anak yang berhasil lulus tadi cyber security cuma 2 orang. Jadi kondisinya parah banget. Jadi kalau saya ngelihatnya gini, bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia dari sisi anggaran oke. Jadi duit sih nggak masalah. Kita bisa penganggaran beli alat yang bagus banget nggak masalah. Dari sisi peraturan, SOP, pokoknya dokumen-dokumen segitu juga nggak masalah. Kita bahkan punya undang-undang ITE, undang-undang PDP, perlindungan data pribadi, ITE tadi informasi sama transaksi elektronik, udah oke, nggak masalah. Yang masalah orangnya nggak ada. Jadi dengan kondisi kita punya alat bagus segala macam, nggak ada orang, nggak jalan sistem. Kira-kira kayak gitu. Ada ya, udah mulai kebayang ya, petanya seperti itu, masalah besarnya di manusia. Nah, sekarang untuk mengatasi itu semua, teknik ngajar yang saya lakukan, ini teknik saya ngajar, biar kelihatan aja. Ini teknik ngajarnya. Nih saya kasih lihat, kita cuma punya waktu sekitar 1,5 jam hari ini. Jujur kurang sih sebenarnya. Materi kalau ngajar serius, ini materi saya 1 semester. Oke, ini bagian yang ini sampai sini. Oke, jadi bagian pertama ini saya akan ngajarin tentang advanced networking. Jadi sebelum bisa masuk ke cyber security, saya biasanya harus kepaksa ngajarin teknik jaringan yang biasanya tidak diajarkan di kuliah jaringan yang normal. Jadi saya harus ngajarin teknik-teknik jaringan yang nggak normalnya. Oke. Contoh di sini ada advanced routing, saya ngajarin bagaimana kita melakukan routing di internet dengan ISP-nya ribuan ISP gimana. Saya juga ngajarin bagaimana cara bikin 5G sendiri, 4G sendiri. Kita bisa bikin 5G, 4G sendiri, nggak susah sih sebenarnya. Terus cara ngukur jaringan dan sebagainya. Oke. Ini biasanya saya ajarin pertama kali waktu kuliah jaringan. Sudah itu, sebelum masuk ke cyber security, saya akan mengajari yang bagian yang ini nih. Ini bagian masuk neraka. Bagaimana cara masuk neraka yang baik. Sampai titik inilah, sampai attack file sharing. Jadi saya ajarin intro hacking, persiapan hacking, footprinting itu intelijen.
bagaimana kita melakukan intelligence, sniffing itu nyadap, terus bagaimana kita hacking wireless, attack password, attack database, device web, attack file sharing. Ada banyak materi yang tidak diajarin di sini. Contoh yang tidak diajarin adalah bagaimana cara bikin trojan dan sebagainya. Tapi materinya ada di saya sih sebenarnya. Kadang-kadang saya ngajarin juga cara bikin trojan dan teman-temannya, gitu ya. Supaya tahu gimana trojan itu bekerja. Mungkin kalau mau saya kasih highlight nanti sedikit tentang trojan tadi ya. Setelah mulai ngerti cara masuk neraka itu, nanti saya ini akan saya demoin ya. Oke, setelah ngerti saya masuk neraka, mulai masuk cybersecurity yang benernya. Oke, ini masuk cybersecurity yang benernya. Kalau ini kebetulan levelnya level admin jaringan, jadi bukan user biasa. Saya berasumsi bahwa peserta angkatan yang ini bukan admin jaringan, jadi saya tidak akan terlalu masuk ke arah materi yang ini. Saya akan lebih banyak ke user biasa aja. Kalau kita admin jaringan, kita melakukan hal-hal seperti ini. Vulnerability analysis, server security, firewall, secure shell, secure copy, VPN, web application firewall, bagaimana mempertahankan host, itu kita biasanya pakai host-based intrusion detection system. Kemudian kita juga network-based intrusion detection system. Kemudian kita melakukan enkripsi dan sebagainya. Ini basic data security itu enkripsi. Terakhirnya kita ini yang banyak digunakan di perbankan, forensik. Itu banyak sekali. Dan beberapa teman saya dapat rezeki lumayan karena melakukan forensik di perbankan. Kemudian juga Information Security Management System. Kalau yang ini lebih ke arah auditor ya, auditor ISO 27001 misalnya. Cuman ini terlalu dalam untuk dibahas hari ini. Saya akan mungkin bahasnya sedikit-sedikit aja kalau yang itunya. Yang lebih penting adalah internet safety buat user biasa. Karena yang fatalnya di sini. Jadi gini cara berpikirnya. Seorang hacker kalau akan menyerang, dia akan menyerang titik terlemah sebuah sistem. Misalnya dia akan menyerang perbankan. Dia tidak akan nyerang banknya langsung. Karena bank biasanya akan invest manusia, invest peralatan, dan investnya nggak tanggung-tanggung miliar rupiah diinvest untuk melakukan pertahanan ini semua. Bank adalah institusi yang dikenal invest jor-joran untuk ini semua. Gitu ya. Beda sama kampus misalnya. Investnya beda kalau di kampus. Kalau bank invest ini dahsyat banget. Dan jumlahnya miliar. Mungkin belasan miliar, mungkin ratusan miliar. Untuk mempertahankan ini semua karena urusannya dengan trust. Supaya masyarakat tetap percaya sama bank. Jadi dia investnya gila-gilaan. Karena trust harganya mahal banget. Nah, mengetahui bahwa banknya itu kuat sekali, hacker tidak akan menyerang bank sebetulnya. Hacker akan titik terlemahnya bank adalah di manusia yang namanya pelanggan atau nasabah. Jadi serangannya di sebelah sana. Gitu ya. Ini serangannya parah banget di sininya. Supaya kebayang serangannya seperti apa, saya akan baca email. Ini saya gedein aja lah. Ini saya gedein ya, biar enak ngelihatnya. Ini saya hampir tiap hari nerima email kayak gini. Serem sih sebenarnya. Ini saya kasih lihat bagaimana orang komplain ke Ono ya. Oke, ini ada folder namanya retas. Ini saya terima hampir tiap hari, sebagian saya save di sini. Jadi sebagian aja nih yang saya save di sini. Ini perhatiin ada tulisannya, subjeknya minta tolong. Saya mau minta tolong Mas, tolong saya Pak. Gitu ya, tolong gini gitu banget ya, pertolongan mendesak, minta tolong, tanya pribadi, aduh, ini subjek, dari subjeknya Anda pasti tahu ini isinya apa ya, cuman biar buat icip-icip, tapi ada yang kayak gini sih, minta materi buat belajar hacking. Jadi sebagian orang lagi cara berpikirnya kira-kira gini, saya sebel banget sama hacker yang sudah menipu saya. Atau gini, saya sebel sama judi online. Pak, tolong ajarin saya cara ngehack, saya akan ngejebolin itu situs judi online. Jadi ada yang kayak gitu juga. Jadi ibaratnya preman balas preman. Parah, Pak. Oke, saya ke bawah aja, coba saya ambil sembarangan aja ya.
rada lucu ya. Oke, ini saya sembarangan banget ya, nggak tahu lah. Oke, kita misalnya ini ya. eh oh ini kalau yang ini dia akun Gmailnya hilang, itu aja. Terus saya harus ngapain gitu? Dari akun Gmail hilang ngerendeng biasanya, udah gitu. Yang ada juga yang misalnya gini, setelah akun Gmail hilang, udah gitu YouTube-nya dia keambil. Kebetulan YouTube-nya subscribernya udah banyak, terus minta tolongin saya Pak. Ini subscriber saya udah banyak, terus bisa nggak saya dapat balik apa channel YouTube saya gitu. Ini saya baca saya minta tolong misalnya nih ya. Ini perhatiin, ini ada attachment image nih. Dia ngasih barang bukti nih. Buktinya dia attach juga. Saya nggak akan kasih lihat buktinya. Kemarin saya terbujuk oleh seorang pria telepon ini bantu saya umroh cepat bangun masjid. Terus jadi intinya dicolong duitnya sih. Terus bisa nggak bantu saya buat balikin duit tadi? Gitu ya. Jadi ini normal banget. Rekor saya, rekor yang pernah ngelapor ke saya, duitnya hilangnya sekitar 2M. Yang ke saya langsung sekitar 300 juta, yang 2M teman saya, itu 2M, gitu ya. Sekarang jadi kebanyakan tekniknya adalah menipu. Teknik serangannya menipu sih. Jadi sebetulnya pertahanan yang paling sederhana adalah jangan sampai ketipu. Sebenarnya cuma itu aja sih pertahanannya. Oke. Ini saya akan ceritain teknik-tekniknya. Oke. Yang kebanyakan ibu-ibu kelemahan ini, minta maaf dulu ya. Ini pasti banyak ibu-ibunya juga di peserta. Kebanyakan ibu-ibu itu gampang diiming-iming produk, sales, segala macam, produk, diskon dan sebagainya. Kalau yang duitnya kenceng gede itu kebetulan ibu-ibunya bukan diiming-iming dengan produk diskon, tapi diiming-iming dengan kawin. Sampai 2M duitnya hilang. Satu lagi ibu-ibu di Klaten itu 300 juta hilangnya. Tapi jangan khawatir, bapak-bapak juga kena. Kebetulan bapak-bapak yang kenanya adalah bekas guru saya, profesor di Institut Teknologi Bandung. Kenanya 200 juta. Oke, sekarang saya ceritain bagaimana kejadiannya. Kalau yang ibu-ibu tadi yang diajak kawin, caranya gampang banget. Kebetulan yang 2 kasus itu contoh aja. Yang satu di Klaten, satu di Pondok Indah. Yang Pondok Indah 2M, yang Klaten 300 juta. Dia ibu-ibu sukses, sudah rezekinya udah oke banget, bisnisnya oke banget, perputarannya uang oke banget. Cuman mungkin masih cari pasangan hidup. Mencarilah mereka pasangan hidup di internet dengan asumsi bahwa internet itu lurus, sirotol mustaqim, dan akan dapat pasangan yang baik lah, kira-kira kayak itu. Ya kalau kita cari internet kan gampang ya. Kalau mau cari cowok cakep kan gampang banget ya. Tinggal googling ini dapat nih. Ini contoh, saya kasih contoh lah. Cowok ganteng banget gitu kan. Deh. Nah, kita kasih image dapat. Tapi kan ini cowok anak muda. Nah, misalnya kasih gini ya. Pria umur 40 tahun. Ganteng. Gitu kan. Langsung dapatnya yang lebih tua kan. Nah, kan dapatnya kayak gini ya. Bayangkan ibu-ibu ini dapat yang cowok-cowok kayak gini. Kalau yang di Jujur, yang di Pondok Indah dapatnya dia pura-pura jadi orang diplomat dari Inggris. Kalau yang di Klaten dia tahu itu orang Malaysia. Iya, orang Malaysia. Oke. Jadi tekniknya diajak, ya ibaratnya gini lah. Pacaran udah gitu ngajak kawin. Bayangkan kawin sama orang Indonesia kan nggak gampang ya. Ada numpang nikah lah, ada segala macem. Dan itu semua uang. Karena ibunya pengen, ya udah ditransfer duitnya, udah beres.
sampai 2M ditransfernya. Cuman yang di Pondok Indah kita curiganya orang Nigeria sebetulnya yang nipunya. Jadi penipu internasional konsentrasinya salah satu konsentrasi besarnya ada di Nigeria sih sebenarnya. Ini beres. Nah, kalau kasus guru saya, profesor di ITB, nggak usah disebut namanya, kenanya penipuannya dari Nigeria kebetulan. eh jadi kisahnya kebetulan saya kenal sama anaknya ngirim email ke saya, "No, lu bisa ngomong sama bapak gua nggak? Emang kenapa bapak lu? Ketipu nih 200 juta. Emang ngapain? Diinvestasi, dia transfer duit, investasi. Transfer duitnya ke Nigeria dengan harapan duitnya balik dan berlipat. Ya kagak lah, tahu sendiri orang Nigeria. Ya udah hilang tuh duit. Terus gimana? Ya udah susah urusannya kalau udah internasional mah. Kita kan susah kalau nasional masih urusan masih lebih gampang sedikit ya, walaupun nggak gampang juga. Karena terakhir anak saya kehilangan motor. Polisinya nggak bisa apa-apa juga sih, nggak nemu. Kita lihat pakai CCTV segala macam, udah diliatin CCTV-nya nggak dapat karena kalangan ini kalangan itulah. Nah, udah nggak dapat dah, ya udah diikhlasin. Jadi nggak segampang itu juga buat dapat itu semua. Bahkan istri saya juga udah kena. eh Beres ya kira-kira kayak gitu. Nah, udah ngasih gambaran kayak gini. Jadi tekniknya adalah penipuan. Ntar, ada lagi yang lucu nggak? Ntar, ini mah enggak lah. Nah ini juga sama nih. Kena tipu, iming-iming komisi. Oke, apakah Bapak bisa meretas website, Pak? Saya, pokoknya intinya balas dendam lah, kira-kira gitu. Ya, ini mah HP hilang, mana lagi ya? Udah cukup gitu aja ya, kira-kira ya. Dan ini saya tiap hari dapat. Kalau mau lihat lagi yang lain bisa lihat di channel YouTube saya. Kadang-kadang bisa kebaca kalau di channel YouTube. Kalau ini kan email langsung ya. Jadi teman-teman semua bisa masuk ke channel YouTube saya. Ini, switch account, masuk ke Ono Center. Oke. Ono Center. Oke, di sini saya akan masuk ke video. Bisa saya masuk ke channelnya langsung, bisa nggak? Oke, saya masuk ke sini, stop. Saya masuk ke video. Oke, di sini ada komen, ada komentar kagak ya? Kok nggak keluar komentarnya sih? Saya harus cari komentarnya nih. Channel Ono Center. Kok nggak keluar komentar ya? Wah, komentarnya nggak keluar. Oh, ada yang bocor. Jadi kalau ini saya lagi nyari komentarnya kenapa? Oh, kelola video kali ya. Kelola video, oke. Yang bisa ngelola saya, soalnya yang lain nggak bisa ngelola. Kalau nggak salah di situ ada komentarnya, kita bisa lihat-lihat komentarnya juga. Oke, ini ada komentar. Saya masuk ke komentar. Oke, di sini. Tapi ada juga bisa search sebagai user sih. Ini kan saya sebagai yang punya channel. Oke, saya misalnya kata kuncinya ditipu. Nih, Kang Ono, saya minta tolong, saya baru saja ditipu, dicuri, apa segala macam, ditipu orang nelpon. Nah ini banyak, ini ditipunya lumayan 27 juta rupiah. Saya gedein biar kelihatan angkanya 27 juta rupiah. Nih, ketipu 27 juta rupiah, mulai donate wallet dana GoPay segala macam. Terus ada lagi apa lagi nih, banyak lah kayak gitu. Oke, jadi saya hampir tiap hari hidupnya seperti ini. Akibatnya saya makin fokus untuk bantuin orang. Tapi solusinya sebenarnya sederhana banget. Jangan percaya sama orang lain, jangan kepo. Udah, cuma itu aja sih. Kalau mau percaya harus kenal dulu sama orangnya. Kalau orangnya tidak dikenal ya jangan macem-macem. Sebaiknya jangan dipercaya dulu. Masalahnya orang tuh mikirnya gini ya. Kalau di internet orang tuh baik-baik gitu pikirnya, karena orang yang pakai internet kemungkinan adalah orang yang terpelajar, orang yang punya rezeki lah ya, kemungkinan orangnya baik, padahal enggak sih, banyak yang jahat juga di internet gitu. Oke, nah sekarang udah tahu yang ini. Sekarang saya akan kasih ini
Kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat ya kalau ada pertanyaan. Nah, sekarang saya akan coba pelan-pelan naikin tingkat kesulitannya yang kita bahas ini. Buat tip dan trik, kalau teman-teman cari tip dan trik, bisa untuk pertahanan diri ya. Internet sehat. Oke. Di sini ada internetsehat.id. Ada pertahanan kayak ginian sekarang ya. Oke. Ini situsnya internetsehat.id, saya copy paste. Kalau ini lebih diarahkan buat end user, buat orang biasa. Di sini ada literasi digital, terus ada e-book segala macam. Bagaimana ada e-book gratis. Intinya ini adalah buku-buku komik, buku biasa juga tentang bagaimana kita aman berinternet. Gitu. Jadi teman-teman akhirnya ngumpulin ini semua dan disebarin supaya kita aman di internet. Cuman yang jadi masalah, nggak semua orang baca kayak ginian. Jadi akhirnya nggak baca itu yang kena jadi korban sih. Gitu. Tapi kalau kita udah sering pakai internet, kadang-kadang kita juga punya insting. Ini kayaknya nggak bener deh. Gitu. Jadi insting itu suka ada sih. Nah, oke. Sekarang saya akan masuk pelan-pelan ngasih lihat bagaimana kita melakukan serangan beneran. Untuk melakukan itu semua, seperti yang dijelaskan di kuliahnya, saya akan naik ke atas. Oke, naik ke atas sini. Saya akan pakai ini, simulator. Tapi saya akan pakai yang sederhana banget. Di komputer saya bikin supaya saya bisa jalanin komputer lain. Ini saya pakai VirtualBox. Ini software-nya namanya VirtualBox. Ini free. Jadi semua yang saya sebut di sini free, nggak usah bayar apa-apa, gratis. Kemudian saya jalanin dua komputer di dalam komputer saya. Yang satu komputer namanya Korban, yang satu lagi Kali. Oke, ini saya mau demoin bagaimana caranya kita melakukan serangan. Oke, contoh korbannya adalah nasabah BCA. Ini contoh korban beneran ini, nasabah BCA. Oke, ini saya kasih lihat nih, servernya lagi on, warnanya hitam layarnya. Nomornya adalah 192.168.0209. Oke, nggak penting nomornya. Oke, terus ini adalah software yang buat melakukan serangan. Oke, 192.168.0209. Apa sih tadi? Oke, kita coba ya. Connect nggak? Nah, ini udah mulai connect ke sini. Nah, jadi tapi ini saya pending dulu bentar, tapi kisahnya gini. Waktu itu suatu hari saya dihubungi sama teman-teman dari BCA. Ngomongnya gini teman-teman BCA, no, bisa nggak kita roadshow? Roadshow kenapa? Nasabah kita banyak yang ditipu. Ditipunya gimana caranya? Karena ternyata banyak sekali nasabah BCA yang berupa perusahaan. Dan mereka melakukan transaksi jual beli lewat internet pakainya email doang. Kalau perusahaan kan belinya sekian kontainer gitu. Jadi kalau udah main sekian kontainer dia nggak belinya lewat Bukalapak, Tokopedia, nggak bisa lewat situ. Bukalapak, Tokopedia kan kalau beli eceran ya. Kalau beli kontainer kan pusing pakai Bukalapak, ngekliknya banyak sekali sampai pegel tuh. Nah, jadi dia nggak lewat Bukalapak, nggak lewat Topet, dia lewat email aja, dia kirim mail ke pabriknya. Pabriknya kebetulan ada di Cina. Jadi dia kirim mail ke Cina, Cina, saya pesen barang lu sekian kontainer lah, kira-kira kayak gitu. Cinanya jawab kira-kira diskusinya gitu, kita mau beli sekian kontainer, nanti Cinanya ngerespons, oke, kita sudah kirim tuh barang, silakan duitnya ditransfer ke akun ini. Gitu. Udah gitu si orang Indonesianya akan transfer ke akun tadi. Transfernya lewat BCA sih. Nah, BCA akan melakukan sesuai dengan perintah dari si finance dari perusahaan tadi lah, kira-kira kayak gitu ya. Oke, ini berjalan normal biasanya. Nah, cuman mereka tidak sadar dalam proses tadi, hacker bisa monitoring emailnya. Ini saya akan demoin cara monitoring emailnya dan teknik serangannya. Setelah monitoring emailnya, kita serang mereka. Nah, ini saya akan demoin. Software yang saya pakai di sini, saya tutup dulu ya. Ini sistem operasinya warnanya hitam. Iyalah. Oke.
Ini sistem operasinya warna hitam, ada gambar naganya. Ini sistem operasi yang saya pakai namanya Kali Linux. Oke, kita lihat makhluk apakah ini? Kali Linux. Kali Linux. Oke. Ini free, bisa di-download gratis. Ini websitenya www.kali.org. Bisa download gratis semuanya. Kalau kita bisa lihat, nah ini makhluknya. Ini versi yang lama, yang saya pakai versi yang paling baru. Versi warna lama kayak gini, warnanya warna biru apa segala macam. Yang saya pakai kebetulan versi paling baru ya. Yang kayak gini nih yang versi barunya. Kelihatan seperti saya yang saya pakai. Kali Linux adalah software, bukan software sebetulnya, sistem operasi. Kalau Bapak Ibu kalau kerja kan biasanya pakai Windows atau biasanya pakai Mac OS segala macam. Hacker kalau kerja pakai Kali Linux seperti ini. Jadi ini software yang memang biasa dipakai untuk melakukan serangan hacking. Ini bentuknya kayak gini ya. Nah, konsekuensi dari software buat melakukan serangan hacking, dia ada kalau kita klik kayak ginian, kalau di Windows biasanya ada Office lah, ada yang buat dengerin lagu, nonton video segala macam. Kalau ini semuanya udah urusan buat serangan. Mudah-mudahan kebaca, saya bacain aja. Di sini 01 Information Gathering. Jadi ini adalah tool-tool buat melakukan pengumpulan informasi. Ini adalah tool-tool melakukan mata-mata, kira-kira kayak gitu. Ini tool-toolnya. Oke, banyak banget buat melakukan mata-mata. Terus di sini yang 02 ini adalah vulnerability analysis. Kita bisa menganalisa kelemahan dari sistem yang kita punya, yang sasaran yang akan diserang. Terus kita juga bisa menganalisa aplikasi web yang mau kita sasar. Kita bisa juga menganalisa database-nya sasaran. Tool-tool ini semua sebetulnya asal muasalnya dipakai untuk kita mengevaluasi diri sendiri sih sebenarnya. Cuman kan tergantung akhlak orang yang pakai. Kadang-kadang bisa positif, kadang-kadang bisa negatif. Kalau negatif ya kita pakai buat masuk neraka lah ya. Jadi ini bisa kita pakai buat masuk neraka beneran nih sebenarnya. Kemudian di sini ada tool buat attack, buat nyerang, bisa password attack, bisa wireless attack. Wireless attack itu pakai wifi. Makanya setahu saya, contoh di BCA itu wifi-nya dibatasin banget. Hampir nggak ada wifi di sana, gitu ya. Wifi ada mungkin dikit tapi. Jadi mereka betul-betul security-nya diamanin banget, wifi-nya sedikit. Ini minta maaf saya banyak ngomong BCA ya. Ya kemarin banyak ngobrol sama si Bu Lili sih. Password attack kita nyerang password. Nah, mungkin di sini saya kasih lihat cara kita melakukan serangan ya. Softwarenya, jadi teknik serangan password salah satu software yang dipakai adalah John Medusa. John Medusa dan Hydra itu buat nyerang passwordnya. Cuman caranya dia pakai daftar password, terus dicocokin, gitu kira-kira. Jadi misalnya dites dulu, A tembus nggak tembus. B tembus nggak tembus. C tembus nggak, gitu, dicek satu-satu. Terus AA tembus nggak, AB tembus nggak, ya, bonyok kan ditesnya kayak gitu. Jadi teknik yang kita pakai biasanya salah satu teknik buat dapetin daftar password, kita pakai yang ini nih, Cewel. Cewel ini adalah tool, alat buat membuat daftar password. Caranya gimana? Sederhana caranya. Jadi misalnya kita mau nyerang, ini minta maaf nih, saya akan menyerang Bank Indonesia. Saya cek dulu dong, orang-orang yang kerja di Bank Indonesia siapa aja. Dapetin nama-namanya. Kemudian saya cek lagi ininya, media sosialnya lah, Facebook lah, TikTok lah, apa. Udah gitu pakai Cewel, dia akan menggrab semua page dari orang tadi, orang di Facebook segala macam, diambil sama Cewel kata-kata yang ada di situ, kemudian dia perkirakan dari kata-kata itu kemungkinan password apa yang akan dipakai orang tadi. Contoh, sebagian orang akan pakai tanggal lahir, sebagian orang lagi akan pakai tempat kerja, sebagian orang lagi pakai sesuatu hal yang penting buat dirinya sebagai password. Dan itu bisa diketahui dari mana? Dari hasil crawling, dari ngambil data dari media sosial, dari TikTok, dari apa segala macam, dan ini dibantunya pakai Cewel. Jadi kita membuat daftar passwordnya dengan cara memprofiling si target tadi.
Konsekuensinya kita bisa dapat daftar password yang kira-kira deket dengan kata-kata yang akan dipakai sama si target. Itu kira-kira. Jadi tekniknya gitu aja sih. Dan ini nyerangnya lumayan. Rada lama sih sebenarnya. Sebetulnya kalau kita cukup hati-hati ya, kalau waktu dia nyerang ketahuan. Saya berapa kali ada yang nyerang saya alah sialan gue lagi serang gitu, kita bisa tahu sih sebenarnya. Gitu ya. Tapi yang kuncinya di sini, cewek ini jadi bermasalah. Akibat dari situ kita harus hati-hati posting kata-kata di media sosial apa segala macam. Jadi kata-katanya harus hati-hati banget. Jangan sampai kata-kata semua kata dikeluarin, akhirnya orang bisa profiling kita, dia bisa generate password sesuai dengan yang mungkin kita pakai gitu. Kalau Anda ngelihat media sosial saya kan sangat ini garing banget ya. Isinya posting tanggal sekian akan ada webinar apa. Postingnya garing banget nah kalau saya. Cuman ya itu supaya aman ya kepaksa kayak gitu. Karena ada teknik serangan seperti ini. Oke, itu adalah password attack. Kalau reverse engineering itu kita kalau dapetin source code kita bisa reverse jadiin source code-nya. Kalau kita dapat exe file program, kita bisa balikin lagi jadi source code-nya. Terus kita melakukan analisa dari source code tadi. Nah, yang parah yang ini exploitation tool, ini tool-tool yang udah jadi, tinggal dipakai aja buat melakukan serangan. Ini exploitation parah banget. Yang hobi saya pakai yang ini sih, Metasploit Framework. Dan dengan MSF ini, Metasploit Framework biasanya disebutnya MSF. Kita bisa, ini ada MSF Payload Creator, di sini ada MSF Venom. Venom tuh racun. MSF Venom racun. Kita bisa bikin Trojan kira-kira. Jadi ntar aja cerita yang itu ya, ntar aja. Kita fokus ke urusan BCA dulu ya. Nah kemudian yang ini sniffing spoofing kita bisa nyadap. Dan ini ada MITM proxy. Ini spoofing kita pakai MITM proxy. Contohnya di sini ada tulisan MITM proxy. Biasanya kita berpikir kalau pakai HTTPS, kalau kita nge-web kan rata-rata HTTPS ya. S-nya itu secure. Secure itu semua komunikasinya dienkripsi. Dan kita merasa aman dengan secure tadi. Ini saya kasih cerita aja karena nggak mungkin saya demoin juga, terlalu rumit buat didemoin ke bapak ibu semua. Suatu hari saya sama teman saya hacker kebetulan kita nongkrong di wifi yang free. Kemudian teman saya biasa kalau hacker kalau lagi nongkrong kan ngaco kerjaannya ya. Lagi nongkrong dia jalanin lah Kali Linux-nya, dia jalanin sama dia. Kali Linux di-on-in, kemudian dia tipu semua komputer dan handphone yang ada di wifi itu. Oke, dia tipuin semua, dia komputernya bilang sama semua handphone sama laptop yang ada di jaringan itu, saya adalah internetnya. Harusnya internetnya kan punya si cafe ya, wifi tadi ya. Cuman dia bilang saya internetnya. Konsekuensinya adalah semua traffic ke arah internet dilemparnya ke laptop si hacker tadi. Termasuk ada orang yang melakukan transaksi online banking. Nggak usah disebut banknya. Jadi ada yang transaksi online banking lewat si laptopnya dia jalanin MITM proxy ini dijalankan. MITM adalah man in the middle. Man in the middle. Jadi ada orang di tengah yang melakukan serangan. Kita biasanya nyebutnya man in the middle attack. Jadi ada orang yang di tengah melakukan serangan. Orang di tengahnya siapa? Teman saya ini. Antara siapa? Antara user wifi sama router internetnya. Dia masuk di antara itu dan dia tipu dua-duanya. Ke router dia bilang saya adalah user, ke user dia bilang saya adalah router. Akibatnya user buat berkomunikasi lewatin si hacker, router buat komunikasi ke user lewat hacker. Jadi hackernya di antara dua tadi. Nah, si orang tadi melakukan internet banking.
Jadi masuklah dia ke internet banking sebelah sana, masukin passwordnya, itu dilewatin semuanya nggak apa-apa. Pas internet bankingnya ngirim page ke si user, ditangkap sama komputernya si hackernya, ditambahin kata-kata, kami sedang melakukan maintenance account. Mohon masukkan username, password Anda lagi. Jadi dikirim dengan kata-kata itu, semua frame segala macamnya dikirim. Akibatnya si user kan jadi nyangka, oke, ini kayaknya bank benerannya, gitu. Padahal udah ditipu. Nah, dengan kata-kata seperti itu dia masukinlah password, dikirimlah passwordnya, masuk ke hackernya tadi. Jadi hacker bisa komunikasi ke bank di internetnya, dia punya password, ya udah transfer duit. Parah. Jadi si bank tidak nyangka bahwa yang dia masuknya, bahwa yang masuk bukan usernya, nggak tahu dia. Karena kita jadi proxy. Kalau dalam bahasa orang Deplu, Departemen Luar Negeri, proxy adalah perantara. Jadi hacker jadi perantara. Jadi misalnya kita pengen, kalau ini orang Deplu ya, misalnya kita pengen berkomunikasi dengan Israel, kita nggak mungkin komunikasi dengan Israel karena tidak ada perwakilan Israel lah kayak. Jadi kita harus komunikasi lewat negara lain buat berkomunikasi dengan Israel. Ini sama persis yang dilakukan sama hacker yang ini. Gitu. Jadi perantara. Oke. Jadi itu adalah exploitation tools yang sering kita, sniffing, spoofing, tapi akan saya praktekkan juga. Kalau post exploitation tool tuh kira-kira kayak gini. Setelah jebol kita masuk ke dalam server, kita akan menanamkan backdoor di server tadi. Jadi kita nanam backdoor, software backdoor supaya kita bisa masuk ke dalam server tanpa si yang punya server tahu bahwa kita masuk. Oke. Kalau forensik itu cari barang bukti, reporting buat ngasih laporan, social engineering kita sebutnya soceng. Ini adalah tool buat nipu. Bagaimana kita menipu lawan lah, kira-kira kayak gitu. Oke, sekarang saya akan kasih lihat sniffing spoofingnya. Saya akan jalanin Wireshark. Sambil saya kasih lihat bagaimana caranya kita menipu yang tadi tuh, BCA itu ya. Ini dia lagi ngerekam. Ini softwarenya bisa diambil di internet, bisa dipasang di Windows, bisa dipasang di macOS dan sebagainya nih. Wireshark adalah software yang biasa kita pakai untuk menyadap, kira-kira kayak gitu. Ini ada capture untuk nangkap, kemudian di sini ada analyze. Biasanya untuk pemula saya ajarin kita cukup capture sama analyze. Saya akan capture, start, oke, dia nangkep paket-paket yang lewat. Saya nggak akan nerangin ini makhluk apa, tapi kita akan nanti praktek langsung, kita lihat hasilnya ya. Nah, di sini, oke, ini adalah email. Misalnya email punya si finance, oke, namanya Ono. Passwordnya apa ya? Ini passwordnya, Anda nggak bisa baca semua, don't save. Ini kita bisa masuk ke sini. Ini kosong, nggak ada email apa-apa. Oke, kira-kira kayak webmail lah, kira-kira kayak gitu ya, webmail. Bisa nggak kita sadap? Ini saya kasih lihat. Oke, saya clear layar. Saya akan ngasih lihat komunikasi dari laptop saya ke server email. Bagaimana hacker melakukan komunikasi seperti itu, dan kita komunikasinya tidak pakai aplikasi apa-apa. Jadi kita betul-betul ngetik doang. Dan ini sebetulnya dilakukan sama aplikasi-aplikasi yang banyak itu. Sebetulnya di internet semua standarnya terbuka dan bisa kita baca sih. Standarnya namanya RFC lah. Nah, ini komunikasi ini kita pakai Simple Mail Transport Protocol. Saya akan coba komunikasi ke server 192.168.0.209. Port mailnya adalah 25. Saya connect ke port 25, dia connected. Sekarang saya akan, jadi protokol tata cara komunikasinya kalau kita mau ngirim email, biasanya saya akan kirim gini dulu, hello. Terus ngasih tahu saya siapa. Misalnya ini hacker yang jahat banget lo.com bisa, boleh. Oke. Cuman kalau kita mau nipu bisa aja kita tulisnya gini, hello, ini jadi kita bikin apa namanya, misalnya ini factory.co.cn,
Ini perusahaan pabrik yang ada di Cina. Oke, saya enter, terus dia ngasih tahu dia adalah server.local gitu ya. Tapi bisa kita ganti apa. Nah, sekarang saya bikin mail from. Oke. Misalnya ini dari sales at factory.co.cn. Ini salesnya dari Factory CN tadi. Dia bilang oke, receipt to. Jadi ini kata-katanya standar ya. Hello standar, 250 standar, mail from standar. Cuman nanti emailnya disesuaikan dengan email yang memang ada di server itu ya. Nah ini kebetulan receipt-nya ke finance dari perusahaan ini. Namanya ono@korban.com. Ini finance cerita. Dan ini waktu saya waktu saya roadshow sama BCA itu, saya demoin seperti ini, selesai demo itu, orang-orang pada ngerubung ke saya sebagian, langsung ngomongnya sederhana aja, iya Pak, bener itu yang kejadian sama saya. Persis seperti yang saya demoin. Jadi, dia akan receipt, kasih ke ono@korban.com, dia bilang oke. Nah, sekarang saya akan kirim data. Dia kirim data. Nah, ini from sales at factory.co.cn terus to. Ini perhatiin, ini kayak email biasa, tapi saya ngetik ya. Saya nggak pakai aplikasi apa-apa ya. Ini saya ngetik. Jadi sebetulnya waktu kirim apa di internet, apapun yang kita kerjakan bisa diketik sebenarnya. Cuman kan kalau diketik beneran kan capek ya. Jadi kita bikin aplikasi supaya orang biasa tidak perlu ngetik yang seheboh seperti ini. Oke, korban.com. Oke, subjek. Nah, salah. Subjek. Oke, subjeknya your order has been shipped to Indonesia. Dear finance officer, your order nanti harus jelaskan biasanya consisting apa gitu, 100.000 unit garpu, terus misalnya 2.000 unit misalnya lampu, bahasa Inggris ya harusnya ya, dan seterusnya, has been shipped to Indonesia by container. It is expected to arrive. Pokoknya bikin kata-kata yang meyakinkan banget lah. By the end, jangan pakai the end ya, by 30 June gitu, 2024 gitu ya. Please pay transfer payment to. Nah di sini kasih tahu Bank of China, terus namanya siapa, misalnya Anton, nomor account berapa gitu ya. Tentunya supaya meyakinkan lagi kita harus attach dokumen-dokumen bahwa itu benar-benar di shipping dan sebagainya ya. Dengan cara itu, dan ini kejadian beneran, dia kirim emailnya ke orang finance. Masalahnya si orang finance-nya kagak cross check lagi. Karena semua dokumennya lengkap, bagus, kagak cross check. Ini di sini thank you very much. Sales. Enter. Oke. Dia ngirim quit. Nah. Coba kita lihat bisa ketangkap nggak? Nih. Saya stop dulu. Capture stop. Oke. Coba kita lihat ke atas. Ini ada SMTP. Kelihatan di sini SMTP. Oke. Saya klik satu SMTP-nya. Kemudian saya kayak ini, analyze, follow, TCP stream. Oke. Ini kita bisa baca. Apa yang saya ketik keluar semua di sini. Oke.
Cuman jadi yang warna biru adalah kata-kata yang dikirim oleh server, yang warna merah adalah yang saya kirim. Kelihatan semuanya. Jadi mereka nyadapnya kayak gini. Setelah mereka nyadap, mereka kirim beritanya ke si yang order itu tadi. Nah, kita lihat mailnya masuk kagak ke inboxnya saya. Ini inboxnya. Saya gedein lah biar ada gede. Ini inbox saya. Saya reload dulu. Ini kan kelihatannya nggak ada mail apa-apa ya. Coba kita reload sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Enter, klik. Oke. Dia load mail yang ada di dalam inboxnya. Masih loading. Oke. Ini soalnya saya cuma kasih 1 core. Mesin kecil banget. Oke. Wah, lama banget. Ini udah kelihatan ada 1 mail di inbox. Cuman belum keluar nih kelihatan. Your order has been shipped to Indonesia. Kita bisa klik di sini, mail yang kita ketik tadi keluar sih sebenarnya. Cuman lemot aja ini mah. Aduh, lemot banget sih gue. Tapi kelihatan ini from-nya sales@factory.co.cn. Ini keluar, ini kelihatan. Persis apa yang saya ketik tadi. Masuk ke sini. Dan ini persis nanti si siapa namanya? Si finance menerima email seperti ini. Cuman kalau supaya meyakinkan ya kita harus kirim attachment yang meyakinkan lah ya. Dengan cara itu kita percaya dan itu langsung akibatnya si orang tadi akan memberi perintah pada BCA untuk mentransfer duit yang jumlahnya ratusan juta ke bank di Cina. Dan udah ditransfer nggak bisa dibalikin tuh duit, udah selesai game. Makanya pada nangis tuh orang finance-nya. Ketipunya blow on banget kayak gini cara nipunya. Nah, kita sebagai ahli security sebenarnya sederhana sih lihat kayak gini, cuman gini ini ada menu namanya view full header. Nanti kalau kita lihat di Gmail atau apa segala macam ada view full header. Kalau kita klik ini, oke, nanti kita bisa lihat sih sebenarnya ini mailnya yang ngirim siapa sebenarnya. Ini yang ngirim adalah factory.co.cn. Ini dia pura-pura jadi factory.co.cn tapi IP address-nya nomornya unknown. Ini kuncinya di sini nih, unknown. Jadi dia ngirim dari satu komputer yang nggak diketahui siapa itu dia, gitu ya. Jadi ini kuncinya satu kata kunci ini aja yang sebetulnya. Nah ini pertahanan di kita yang ngoperasin mail server. Ini biasanya IP-nya, ini nomor IP nyebutnya. IP-nya biasanya diketahui. Nih, ya contoh, saya kasih contoh aja ya. Dik mx bi.go.id. Oke. Nih kelihatan ada mail 2bi.go.id, ada mail bi.go.id. IP-nya berapa? Coba dik mail bi.go.id. Oke. IP-nya yang ini nih. Ini terdaftar sebagai bi.go.id. Jadi waktu kita connect ke server lain, server itu akan ngecek 103.243.179.64 itu punya siapa sih. Nah, kalau antara from sama IP ini sama, ya udah itu berarti masih oke lah. Jadi itu benar kayaknya dari BI. Nah, yang seru di sini adalah, salah. Nih, nggak semua orang ngerti cara ini. Ini jadi masalah. Sebetulnya sederhana sih. Kita kalau udah nerima kayak ginian, kita cross check lagi, double cross check ke perusahaannya. Bener nggak sih udah dikirim? Saya terima mail kayak gini. Jadi cross check ke tempat ke perusahaannya lagi. Jadi jangan langsung terima ini, langsung percaya aja cross check gitu. Sebenarnya caranya kayak gitu aja. Oke. Nah, oke, saya punya waktu sekitar 2 menit lagi. Stres. Agak stres. Kalau ada pengen diterangin sesuatu, ngomong aja ya. Soalnya takutnya saya bablas nih neranginnya. Karena waktu sempit saya nggak bisa. Oh, ada yang raise hand. Oke. Silahkan Pak Aldo, silahkan. Mau ngomong atau mau di chat? Mau ngomong juga boleh sih. Silahkan ngomong juga nggak masalah sih. Jelas ya? Oke, silahkan. Nah.
take over. Caranya. Ada. Parah banget gue. Ada. Gue terangin aja caranya ya. Parah ini, asli parah. Oke, ada di wiki saya. Tadi yang saya sempat tadi yang MSF tadi sebetulnya. Jadi ini wiki saya, onocenter.or.id/wiki. Masukin kata kuncinya MSF, Metasploit Project. Oke, saya nggak akan demoin di sini, tapi barangnya ada di Kali Linux juga nih. Kali Linux ini saya tutup dulu ya. Oke, clear layar. Saya masuk ke Kali Linux. Oke. Ini di sini, ini masuk makhluknya Metasploitable. Kalau di Kali Linux itu ada di sini nih tadi. Saya klik ini, masuk ke exploitation tools, masuknya ke Metasploit Framework. Cerita gedenya kira-kira gini. Paling sederhana, emang tadi kalau pinnya sampai bocor segala macam itu salah satu cara. Cuman kita yang nyerang bener nggak gitu sih sebenarnya. Jadi kita yang melakukan serangan beneran, kita akan pakai tool-tool seperti ini. Kita bikin Trojan. Kita bikin Trojan yang paling blow on kira-kira gini lah. Trojan kan ada yang sering di grup WhatsApp ada APK kurir, APK undangan pernikahan atau apa ya. Keklik, nah itu sebenarnya yang menjalankan Trojan tadi. Jadi Trojannya jalan, Trojannya masuk ke komputer kita. Kira-kira gitu ya. Nah, sekarang saya akan ngasih lihat cara bikin Trojannya gimana dan apa yang dikerjakan setelah Trojan itu jalan. Oke. Cuman saya akan jelasin sambil kasih lihat, nggak bisa demo sih. Demo terlalu sempit waktunya, nggak bisa. Tapi saya kasih lihat. Ini MSF ini bisa ngerjain macam-macam termasuk bikin Trojan. Dia dahsyat banget, bisa gila-gilaan dia serangannya. Saya akan kasih lihat contohnya di sini adalah attack Android. Bagaimana cara mengattack Android? Ini ada beberapa contoh-contoh buat attack Android. Saya akan klik salah satu contohnya aja, klik di sini. Oke. Jadi software yang dipakai adalah salah satu keluarga dari MSF, namanya MSF Venom. Oke, jadi kalau saya masuk di sini, saya masuk ke terminal aja. Ini terminal MSF Venom. Ini makhluknya ada. Kalau mau tahu cara makainya -h help. Ini wait, kayaknya komplain dia. Oh enggak. Ini cara makainya macam-macam, ada bisa diapain segala macam, bisa di switchnya ada di sini ya. Nah, jadi ini makhluknya MSF Venom. Oke, pertama kali dia masukin payload itu apa ya bahasa Indonesianya? Muatan buat serangannya yang ini. Reverse TCP, kemudian dikasih tahu mesin hackernya IP-nya sekian, portnya sekian. Nah, ini kalau kita lagi melakukan ini, kalau ngerti jaringan 192.168.0.102 itu IP LAN. Nggak mungkin kita pakai buat melakukan serangan. Biasanya kalau kita melakukan serangan harus pakai IP yang ada di internet beneran. Misalnya tadi Bank Indonesia kan IP-nya 103 berapa segala macam ya. Jadi kita harus pakai kayak gitu. Konsekuensinya saya akan hosting si Kali Linux saya di internet. Hosting. Jadi nyewa. Tapi yang dimasukin bukan yang baik-baik. Kita masang Kali Linux di hostingan di internetnya. Nah, udah gitu, kita kasih tahu IP saya berapa, port saya berapa, masukin ke APK yang akan kita sebarkan. Nah, ini kacau. Jujur, waktu teman-teman saya melakukan itu, kita nyolong APK. Ini tergantung skenario kisah yang akan kita sajikan buat nyerang ya. Waktu kita menyerang, salah satunya waktu teman-teman saya nyerang, itu mereka skenarionya pura-puranya ngasih hadiah ke orang. Jadi orang ini akan dapat hadiah. Silahkan klik APK ini. Kira-kira. Kalau yang lain kan ada yang kurir, ada yang undangan pernikahan, bentuknya APK semua. Maksudnya tadinya kan kalau undangan pernikahan kan harusnya JPEG ya. Tapi yang pas diklik dia ngeran. Saya beberapa kali hampir kena. Asli saya hampir kena. Ini ada undangan pernikahan gini. Silakan diklik undangannya ini. Pas saya mau ngeklik,
kok belakangnya APK, sialan kurang ajar lu menyerang gue. Jadi ya karena saya orang jahat juga, jadi ngerti lah cara penjahat kerja. Nah, jadi kita memasukkan Venom ini ke dalam APK yang baik. APK-nya kita ambil dari, waktu itu kita ambil dari internet banking beneran, jadi bank baik, kita colong APK-nya. Kan kita bisa colong dari Play Store, diakal-akalin, akhirnya dapat APK dari bank itu, terus kita bungkus APK itu dengan Trojan. Udah gitu kita sebarin ke mana-mana gitu. Trojan ini Anda dapat hadiah, silakan diklik, kayak gitu-gitu gitu. Jadi beres ya tekniknya. Pertama kita ambil, jadi kita tidak ngambil pin, enggak, pinnya nggak diambil sih. Parah. Pin kita diambil, kita bungkus APK-nya pakai ini, kemudian kita sebarin. Oke. Perlu dimasukin ke smartphone kita perlu memasukkan APK itu ke smartphone korban supaya kita bisa akses smartphone-nya tadi. Nah, cara masukinnya nggak mungkin dong kita yang masukin ya, jadi kita tipu si korban itu supaya nginstal. Cara nipunya tadi adalah ngasih tahu dia bakal dapat hadiah, silakan diklik dan sebagainya. Di sisi hackernya, di Kali Linux-nya, kita jalanan MSF Console. Setelah MSF Console, cara jalannya cuma gini doang sih. Sorry, salah. Clear layar. Saya jadi super user kali-kali dan saya jalankan MSF Console. Nih, saya enter, kita masuk ke dalam MSF Console di Kali Linux. Tapi ini dijalankan di internet beneran, nggak di komputer saya kayak gini ya. Saya akan jalankan di internet beneran. Nanti dia akan masuk. Setelah masuk, kita jalankan payload yang kita inginkan. Jadi saya jalankan payload reverse TCP ini, IP-nya saya masukin, IP address komputer saya, port yang dimasukin, exploit. Ini standby. Di exploit jalan standby. Kalau ada handphone yang kemasukan APK tadi, handphone tadi akan berkomunikasi dengan komputer saya yang sudah ada exploitnya ini. Jadi caranya gitu. Dah. Jadi yang di atas ini cara bikinnya. Cara nyerangnya adalah disebarin lewat WhatsApp dan teman-temannya. Kemudian kita di sisi kitanya, kita cukup jalankan ininya. Oke, nunggu sambungan dari smartphone korban. Setelah tersambung, nah ini ada beberapa contoh perintah yang bisa kita masukkan. Ini kondisinya yang punya handphone nggak tahu bahwa dia kemasukan exploit. Dia nggak tahu, kemasukan Trojan tadi nggak tahu. Si handphonenya berkomunikasi sama komputernya si hacker. Si hacker masuk ke dalam handphone korban ya. Jadi kalimatnya harus saya ulang lagi. Hacker masuk ke komputer, ke laptop, ke handphonenya korban tanpa si korban tahu bahwa handphonenya dimasukin sama hacker. Setelah masuk, kalau masuk bentuknya kayak gini sih sebenarnya. Nih, bentuknya kayak gini. Layarnya kayak gini doang sih. Jadi layarnya cuman kosongan kayak gini doang. Kemudian kita bisa ngetik ini. Cek root. Apakah smartphone korban di root? Nah, ini buat orang biasa nggak perlu tahu. Ini buat lucu-lucuan aja lah. Nah, kemudian yang ini agak berbahaya banget. WLAN geolocate. Kita bisa lihat lokasi smartphone-nya di Google Map. Di mana sih lokasinya sekarang? Kelihatan, jangan khawatir. Kita bisa dump, call, log. Kita bisa ngelihat si handphone pernah nelpon kemana aja, dapetin nomor teleponnya itu semua. Bisa kita manfaatkan buat apa aja nih udah gitu. Contoh misalnya pinjol. Orang melakukan pinjol, udah gitu kalau orang melakukan pinjol kan dia harus nanam software ya buat pinjolnya tadi. Nah, softwarenya bisa ngedump kolok, dump SMS. Jadi bisa kayak gitu sih. Software itu bisa kayak gitu, ngedump. Kalau softwarenya tidak diaudit ya, jadi harusnya OJK mengaudit sih. Software harus diaudit. Jadi ada persyaratan. Ini software yang Anda sebarkan ke orang harus kita audit gitu. Harusnya sih diaudit sama Kominfo sih. Jadi Kominfo ada persyaratan semua penyelenggara sistem elektronik harus diaudit ISO 27001 sih di Kominfo. Tapi kira-kira cuman
mudah-mudahan mereka sadar bahwa kata-kata itu penting banget karena kita harus mengaudit aplikasinya supaya tidak bisa melakukan hal seperti ini, dump call log. Jadi kita bisa lihat log catatan call kemana aja bisa dilihat, catatan SMS kemana aja bisa dilihat. Konsekuensinya kalau penyelenggara pinjol punya catatan email nomor-nomor ini, kalau misalnya si orang tadi yang pinjam duit itu ternyata bikin gara-gara, ya tinggal sebarin aja informasinya ke nomor-nomor yang ada di dia. Jadi caranya kayak gini contohnya. Tapi cara lain ya ambil address booknya, ya bisa juga sih. Nah yang parah, ini mulai parah banget. Kita bisa kirim SMS dari HP tadi, bukan dari hackernya. Jadi HP-nya nomornya akan dari nomor si yang korban ke nomor tujuan dengan berita yang kita tulis. Ini -T beritanya. Oke. Nomornya terserah kemana aja, nomornya bisa dilihat dari call log dari SMS. Oke. Jadi bisa kayak gitu. Terus kita juga bisa webcam bisa kita ambil alih. Kita bisa lihat webcamnya ada berapa, kita bisa tempel ke salah satu webcam, udah gitu kita bisa stream video sama audio yang diterima sama webcam tadi ke kita. Perlu dicatat bahwa kondisi handphone kemungkinan layarnya hitam. Jadi handphonenya kayak handphone lagi standby aja, tapi semua komunikasinya bisa kita komunikasikan dan kita nanti akhirnya bisa ngelihat apa yang diklik sama si pin segala macam transaksi yang dilakukan ya bisa dilihat juga sih. Kayak gitu. Aduh, ngeri sih sebenarnya udah mainan kayak gini ngeri banget. Nah, sekarang gimana caranya kita tahu bahwa kita kemasukan makhluk-makhluk brengsek seperti ini di handphone kita? Oke, cara taunya nggak susah sih sebenarnya. Tapi sebelum urusan taunya, proteksi sederhananya jangan kepo, jangan klik sembarangan. Itu aja kuncinya sih sebenarnya. Karena aplikasi ini masuk karena kita klik. Kalau kita nggak klik ya nggak masuk sih. Sebenarnya cuma itu aja sih kuncinya. Beres ya. Nah, kalau akhirnya si aplikasi masuk, cara taunya bahwa dia sedang bekerja, caranya sederhana aja. Biasanya kalau kerja, si handphone ini jadi panas. Karena dia harus berkomunikasi, ngirim data segala macam, jadi handphonenya lebih panas daripada yang normal. Kalau handphone kerasa panas, dia lagi ngirim sesuatu. Satu. Terus misalnya lampu kan biasanya kalau kita lihat HP, kan ada panah. Kalau lagi transfer data ya, kalau lihat di icon 4G-nya segala macam kan ada panah naik turun gitu ya, kelap-kelip lah di samping icon 4G biasanya suka kelap-kelip nandain dia sedang melakukan komunikasi data. Nah, kalau kita lagi bengong diem toto icon itu kenapa kelap-kelip terus? Nah, itu harus curiga. Berarti kemungkinan besar ada trojan yang masuk. Jadi satu panas, satu kelap-kelip tanpa harusnya kelap-kelip, kok kelap-kelip gitu ya. Jadi kayak gitu-gituan. Nah, itu tanda-tanda bahwa handphone kita udah kemasukan makhluk goib seperti ini. Nah, terus gimana solusinya? Solusinya juga nggak susah sih sebenarnya, gampang juga sih solusinya. Cuman nyebelin. Solusi saya biasanya sederhana. Di factory reset. Tapi jangan restore aplikasi. Jadi handphone Android itu bisa factory reset. Jadi di reset kayak jadi handphone baru, cuman dia juga ada pilihan restore aplikasi. Kalau restore aplikasi termasuk trojannya jadi ke restore. Nah, cuman untuk factory reset kita punya masalah nih. Karena data-data kita, foto-fotonya akan hilang semua. Jadi sebelum melakukan factory reset, pastikan semua data kita di backup, foto segala macam di backup ke komputer, terus lakukan factory reset. Jangan restore aplikasi, itu yang kuncinya. Ini jujur ya, berapa tahun lalu kalau nggak salah, sampai ada orang datang ke rumah saya, urusannya handphonenya dihack, datang ke rumah saya, Pono, ini gimana ya solusinya? La ilaha illallah. Apa kayak gitu? Padahal gampang sih, cuman ya orang gitu rata-rata factory reset terus restore aplikasi karena dia nggak mau pusing buat nginstalasi aplikasi satu-satu. Bayangin kan aplikasinya ada internet banking lah, ada KTP digital lah, kan pening tuh urusannya kan. Ya begitu deh. Nangis dah urusannya.
Itu. Jadi mudah-mudahan kebayang bahwa ya kita tidak perlu dapetin pin untuk sampai ngejebol segala macam karena kita cukup bisa masukin trojan-trojan ini dan ngejebolin. Oke. Contoh teknik ngejebol yang lain bukan lewat HP ya. Ya istri saya jebolnya karena ini sih belanja online. Jadi dia belanja di salah satu toko online. Udah dia ceritanya gini lah. Istri saya tuh pengen beli mesin jahit digital. Dia sukanya hobinya jahit. Pengen beli mesin jahit digital. Harganya sekitar 6,5 juta lah kira-kira kayak gitu. Toto di toko online ini dijual dengan harga 3 juta. Wah, langsung seneng banget. Ibu-ibu gitu ya. Udah pas barangnya sale aja. Wah, nyecer. Jadi gampang lah nipu. Ini ada pertanyaan, kalau factory reset hanya untuk settingan saja, apakah terhapus trojannya? Trojan kehapus. Dokumennya, galeri hilang, dokumen hilang. Jadi trojan hilang, galeri hilang, dokumen hilang. Jadi semuanya hilang. Termasuk aplikasi juga hilang. Jadi aplikasi hilang, semuanya dihilangin, bersih. Jadi factory reset itu betul-betul handphonenya bersih kayak baru, semuanya nggak ada isinya. Makanya kalau ini jujur ya, saya nggak pernah naruh dokumen di HP. Karena saya tahu risiko HP tinggi banget. Jadi, dan kalau Anda tahu, teman-teman BI Institute juga tahu, saya komunikasinya nggak pakai HP ya. Jadi, kalau Anda tanya ke teman-teman BI Institute, Pak Cokorda tuh yang komunikasi sama saya, beliau komunikasi saya pakai email. Tidak pakai handphone sama sekali. Gitu ya. Mungkin teman-teman nggak tahu, ya mungkin nggak tahu kenapa Ono kayak gitu. Karena Ono ya biang kerok juga ya udah saya nggak pakai handphone karena tahu orang-orang dahsyat banget nyerang. Jadi gini, kalau hacker nyerang dia akan belajar ilmu serangan yang korbannya bisa banyak. Kalau dia nyerang ke laptop, korbannya sedikit. Kalau ke HP, lebih banyak orang pakai HP daripada laptop hari ini di Indonesia. Jadi mendingan dia belajar gimana cara nyerang HP gitu. Nah, khusus buat urusan factory reset, saya ulang lagi, factory reset itu ngilangin semuanya. Jadi program yang pernah kita install dihilangin, data yang ada di situ hilang, terus apa namanya, galeri, video, foto hilang, dokumen hilang. Jadi kalau saya pribadi, HP itu gampang saya factory resetnya karena memang saya nggak punya data di situ. Sengajain saya gituin. Jadi data saya semua di laptop saya. Gitu. Hati-hati. Jadi hati-hati pakai HP-nya ya. Ya, kira-kira gitu. Nah, balik lagi ke cerita istri saya yang dihack itu. Jadi kalau istri saya ini teknik serangannya ya. Dia pengen belanja mesin jahit digital tadi, harganya setengah harga, dia tertarik banget, cewek dasar. Dia tertarik banget sama mesin jahitnya. Nah, udah gitu ngotot ke saya, "Pak, ini harga lagi setengah nih." Saya udah bilang, "Alah, paling nipu, nggak mungkin." Saya kan instingnya lumayan lah urusan gitu-gituan. Nggak mungkin ada orang ngasih harga setengah harga tuh, gila banget. Ngotot. Ya udah sanalah. Kalau mau beli, beli aja. Dan saya udah siap dalam hati. Gua nyiapin duit buat learning cost. Biaya belajar udah saya siapin lah 3 juta. Ditransfer sama dia duit 3 juta ke toko online tadi. Kan kalau di toko online kan duit akan di hold sampai barang dikirim. Duitnya di hold, besok paginya order di cancel. Nah, itu yang seru nih. Besok paginya order di cancel, duitnya harus dibalikin ke istri saya dong. Padahal istri saya tidak pernah naruh nomor account bank atau apapun di toko online tadi. Nah, bingung dong tuh duit balik kemana. Bingung kan? Dah, nelponlah dia ke CS-nya, customer service dari toko online. Ditelepon. "Mas, saya pesen barang gini, kok di cancel? Duitnya mana?" Dicek sama customer service-nya. Di akun ibu ada nomor account bank. Nah, loh, dia nggak pernah masukin. Kok ada? Ya udah Bu, duitnya udah ketransfer nomor account itu. Kita cek dong. Nomor account-nya bukan atas nama istri saya. Atas nama orang lain, ada nomor telepon segala macam. Tapi nggak ada alamat ya. Jadi ada nomor teleponnya dia, nomor telepon si hacker, terus nomor account bank segala macam. Tapi duit udah keburu ketransfer. Nangislah istri saya. Karena kalau duit udah ketransfer ke bank lain kan nggak bisa ditransfer ya. Yang bisa transfer kan cuma si penerima duit tadi kan. Padahal penerima duitnya kan hacker. Nah, jadi ceritanya adalah si toko online tadi udah dihack.
Cuman hackernya standby, idle, diem. Sampai ada transaksi gede, dihajar langsung. Gitu ceritanya. Nah, karena duit udah ke transfer, nggak bisa dibalikin tuh duit. Nangis. Pergilah ke polisi. Ya udah saya bilang, ya udah kita ke polisi lah kita. Pergilah ke polisi, sampai di polisi dimarahin sama polisinya. Ibu udah tahu di tempat online orang suka nipu segala macam. Ya udah, saya nggak mau tahu, ibu urusin sama toko online-nya. Gitu polisinya. Tapi jujur ya, saya ngomong ke beberapa polisi, mereka akan cenderung jawab seperti itu. Gitu. Jadi sebetulnya penegak hukum itu nggak terlalu bantu kita juga sih. Dia udah kesel banget sih sama itu. Nah, akibat dari situ udah 2 kali nangis nih, guling-guling. Pusing kan dia? Ya udah gini lah, pakai cara gua aja deh caranya. Cara Ono pakai cara Ono yang paling sederhana ya. Cara Ono paling sederhana cuma gini doang. Gua posting lah ke media sosial ya, ke Twitter, teman-teman, hati-hati lu belanja di toko online ini karena bini gua dihack. Itu nggak sampai 5 menit langsung telepon istri saya langsung bunyi, ditelepon sama customer service dari toko online, Bu, nomor akun ibu berapa? Uangnya berhasil kita selamatkan, kita akan transfer duitnya hari Senin besok. Ini kejadian hari Jumat nih, Senin besok akan kita transfer. Cuman tolong ya Bu ya, sampaikan ke Bapak, tolong statementnya ditarik di media sosial. Oke, gue tarik. Beres ya. Jadi akhirnya beres tuh, duit bakal balik. Cuman si Ono kan berkomunikasi lah sama teman-teman underground ya Ono, teman-teman yang lain. Ini nomor telepon ini lokasinya ada di mana? Gitu. Coba gue iseng nah, ini ada waktu 3 menit lagi, iseng. Kira-kira Anda bisa tahu nggak penjahat digital di Indonesia ada di mana? So, silakan tulis di chat. Kalau tahu. Tahu nggak penjahatnya ada di mana? Yang besar ya. Saya kasih itu dulu ya, di Indonesia ada 2 lokasi besar yang penjahat digital. Dan Polri juga tahu lokasi itu. Gila loh. Silakan tulis di chat. Ada yang tahu kagak sih? Gak ada yang tahu. Sumut, Medan salah. Palembang bener. Malang, Jogja salah. Palembang bener. Tapi bukan Palembang benernya ya. Ada desa, ada wilayah nggak jauh dari Palembang. Jadi bukan di kota Palembangnya, di pinggir Palembang. Yang satu lagi adalah yang kebetulan istri saya tuh dari Gorontalo, dari Sulawesi lah, kira-kira. Lubuk Linggau nggak. Jadi Palembang sih. Gitu. Palembang pinggiran, satu lagi di Sulawesi. 2 kota daerah itu. Dan kejadiannya waktu itu saya lagi ngasih workshop di Sesko Angkatan Laut. Kalau di Sesko kan yang ikut workshopnya bukan cuma Angkatan Laut doang ya, dari satuan lain juga ikut workshop. Ada dari polisi, ada dari, kalau nggak salah waktu itu ada 9 orang dari Polri. Ini saya di Japri nih. Boleh dapat kontak email saya? Oke, ya udah. Saya ini buat semuanya aja sekalian dah. Email saya ini indo.net. Kenapa ini? indo.net.id. Itu email saya, Twitter saya Ono W Purbo. Telepon saya nggak akan bisa dihubungin, saya kasih tahu aja lah. 945969, tapi nggak bisa dihubungin ya. Pak Cokorda udah stres tuh kali komunikasi ke saya pakai email doang. Jadi silakan email saya. Cuman saya kasih underline dulu ya, kasih bling-bling segala macam. Saya akademisi, saya bukan urusan kayak gini. Kalau mau urusan serius, kalau ada kejahatan segala macam, sebaiknya berhubungannya sama ahli forensik sih sebenarnya. Ini ahli forensik di Indonesia ada beberapa. Salah satunya adalah Kalpin, si Lion misalnya, ini dia. Ini orangnya. Yang lain lagi adalah Sinambela. Depannya apa ya? Sinambela. Depannya lupa. Joshua. Kalau Kalpin, ini contohnya ya. Nah, ini Joshua Sinambela. Joshua itu lebih ahli untuk forensik handphone. Kalau Kalpin ini lebih forensik ke... Ini dia banyak dipanggil sama bank sih, kalau ada kejadian segala macam. Satu lagi adalah teman-teman dari IC4.id.
Ini banyak orangnya. Ini Ruby Alamsyah ada di sini. Jadi ada Indonesia Cybercrime Combat Center. Mereka memang bantu orang yang kena perkara kayak gini. Ini belakangnya Ruby Alamsyah. Coba gue cek Ruby Alamsyah ada nggak di sini? Ruby Alamsyah. Nih orangnya. Ini kan di ahli digital forensik Indonesia. Jadi saya kasih tahu orang yang ahlinya adalah Ruby, ada Joshua, ada Calvin. Saya dosen, saya guru, saya ngasih ilmu aja. Urus kayak gini harus serius sih orangnya sih. Tapi kalau mau ngobrol sih nggak apa-apa sih. Cuman kalau saya yang harus bereaksi, harus bekerja berat, pusing saya. Tapi nggak apa-apa kalau komunikasi sih nggak masalah. Oke, waktu sudah jam 16.46 di komputer saya. Kayaknya waktunya sudah habis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Email saya, komunikasi saya udah dicatat ya mudah-mudahan. Jadi kalau ada apa-apa nggak masalah. Kalau pengen ngopi semua buku saya juga silahkan. Ada sekitar 10 terabyte buku dan sebagainya, silahkan dikopi. Perasaan saya pernah ngopiin ke BI Institute juga tuh buku-bukunya, jadi teman-teman juga bisa kopi. Tapi kalau pengen ngopi ya silahkan kirim harddisk, nggak apa-apa, nggak usah bayar, kirim biaya ongkos baliknya aja. Oke. Baik, saya tutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderatornya, Mas Muhammad Karis. Silakan.